أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah umur, kesehatan dan lain sebagainya. Semoga senantiasa kita dalam suasana kebaikan, suasana kesehatan dan juga keluarga-keluarga kita yang kita cintai semoga diberi semua karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama kita surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel, kemudian mereka diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab, ya. Nah, ayat berikutnya ini adalah bahwa siapa yang beriman di antara mereka, dan apakah itu orang Yahudi atau Nasrani dan semuanya, maka mereka akan mendapatkan karunia, akan mendapatkan ganjaran pahala atau akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi innalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya itu umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman jadi kepada Allah dan Rasulnya, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi, jadi pengikut Nabi Musa, ya, wan nasara atau pengikut Nabi Isa, ya, Al-Nasrani, was-sabiin. Nah, ini was-sabiin ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan mereka adalah kelompok dari Yahudi. Ada yang mengatakan as-sabiin itu adalah kelompok dari Nasara. Ada yang mengatakan as-sabiin ini adalah kelompok dari Majus, ya. Jadi penyembah api, ya. Jadi penyembah berhala, ya. Sepertinya ini yang lebih dekat, ya. Jadi orang beriman Yahudi, Nasrani dan musyrik, ya. Jadi as-sabiin itu adalah penyembah api atau kelompok dari Majus. Nah, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang di antara mereka, siapa mereka ini, ya, adalah Yahudi, Nasrani dan sabiin ini. Siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, ya, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahalanya, bagi mereka pahala dari sisi Tuhannya, wala khaufun dan tidak ada rasa was-was untuk masa depan, jadi mereka tidak takut masa depan, wala yahzanun dan mereka tidak bersedih hati tentang sesuatu yang sudah lewat, artinya mereka akan diampuni dosanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berdalih dengan ayat ini untuk menguatkan apa disebut dengan pluralisme, katanya. Di sini dia menyebut bahwa mereka itu juga akan mendapat pahala, ya. Jadi sehingga paham ini menyebut bahwa Yahudi, Nasrani dan Majusi itu sama saja. Mereka semua adalah penghuni surga, tidak perlu dibedakan. Nah, maka sebetulnya kalau secara mendalam, kalau kita memahami ayat ini, ya. Jadi di sini ada ayat menyebut man amana billahi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar orang Yahudi dan Nasrani dan Sabiin saja dilepas begitu saja, bukan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya sehingga mereka itu mendapat surga atau mendapat pahala adalah man amana billahi, jika mereka orang beriman itu. Artinya mereka meninggalkan, ya, agama lalu mereka, kemudian mereka berpindah kepada Islam, baru mereka akan mendapat pahala, akan mendapat surga. Kalau hanya mereka Yahudi saja, Nasara saja, Sabiin saja, Majusi saja, kemudian ditinggal begitu saja, tidak beriman, ya tidak mungkin mendapatkan surga. Jadi di sini Allah menyebut syaratnya adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah, itu syaratnya.
Jika orang Yahudi itu ataupun orang Nasrani itu ataupun orang Majusi itu atau Sabi'in itu beriman kepada Allah, artinya mereka meninggalkan keyakinan sebelumnya, beralih kepada beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah apa itu? Inda rabbihim khaufun, fala khaufun inda rabbihim, jadi falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala dari sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut, ya, rasa khawatir untuk masa depan. Jadi apa namanya, orang itu ada dua biasanya yang ditakutkan. Pertama masa depan, ya, masa depan itu namanya khauf, sesuatu yang kita takutkan masa depan, maka kita merasa was-was atau khauf. Adapun hazan itu sedih, artinya sesuatu yang sudah lewat. Nah, jadi orang yang beriman itu dijamin oleh Allah tidak ada rasa was-was untuk masa depan dan tidak ada masa sedih, sesuatu sudah lewat, karena Allah akan menjamin akan diampuni dosa-dosanya. Maksudnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sama sekali tidak mendukung teori yang namanya atau pemahaman yang namanya pluralisme, ya, yang menyamaratakan semua agama. Ya, sekali lagi bahwa hanya agama Islamlah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, ya, mereka tidak akan mendapatkan tempat di sisi Tuhan selama mereka itu tidak beriman. Ya. Jadi syaratnya agama Yahudi, Nasrani dan Majusi itu, syaratnya mereka masuk surga, mereka harus pindah keyakinan, yaitu man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Syaratnya mereka beriman dulu. Nah, setelah mereka beriman, baru nanti mereka akan mendapatkan ganjaran karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang mukmin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut langsung kepada faedah ayat ini. Ini keterangannya. Ini sangat panjang. Faedah Allah Subhanahu wa taala la yazlimu ahada. Nah, ini suatu faedah yang sangat penting sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertindak dengan sangat bijak, ya, jadi tidak zalim. Fakullu man amana billah, semua yang beriman pada Allah dan hari akhir, fa inna lahu ajrahu min ayyi kana, maka dia akan mendapatkan pahala dari kelompok mana saja. Nah, berarti kan, jadi Allah Ma'adil. Kemudian faedah lagi, samratul iman billah wal yaumil akhir wa huwa husul ajr. Nah, ini hikmah pahala, wantifaul khauf, dan terhindar dari rasa takut apa yang akan datang, lima ustakbal, wal huzn ala ma madha, dan juga rasa sedih dengan yang sudah lewat. Ya. Jadi orang yang beriman itu betul-betul yakin, ya, betul-betul aman. Ya, mereka tidak was-was tentang masa depan dan juga tidak was-was tentang yang sudah lewat. Ya, artinya selama mereka itu beriman, karena Allah akan menjamin. Artinya yang masa depan ini tidak diwaswas, yang telah lewat dari dosa maksudnya itu juga tidak dikhawatirkan, karena Allah akan mengampuninya. Min al-faid al-ayat annahu la farqa fi dzalika baina jinsin wa akhar, ya. Artinya bahwa dalam hal ini kaidah yang seperti tadi saya sebutkan itu berlaku umum, jadi tidak ada bedanya. Orang yang Nasara, orang Yahudi, orang yang Majusi sama dengan orang mukmin jika mereka beriman. Iza amanu billah. Iza amanu billah. Ya, jadi jika mereka beriman semuanya, maka mereka akan menjadi seorang mukmin. Wa in kanal mu'minuna min hazil ummah yamtazun ala ghairihim. Meskipun memang umat dari Nabi Muhammad ini beda dengan umat sebelumnya. Ya, jadi ada beberapa kekhususan, ya, umat Nabi Muhammad ini. Umat akhir zaman ini atau umatnya Nabi Muhammad ini khususan dibanding umat sebelumnya.
Ya, kalau nggak salah diantaranya itu adalah kita ini adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik umat yang pernah diutus oleh Allah, sebaik-baik umat yang pernah lahir ke bumi ini adalah umat Nabi Muhammad. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Nah, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang lahir di dunia ini atau yang dikirim ke manusia. Nah, kenapa umat Muhammad adalah umat yang terbaik, umat yang baik? Karena nabi mereka adalah nabi terbaik. Nah, kenapa ya nabi apa namanya? Kenapa umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik? Karena nabi mereka adalah nabi yang terbaik. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Orang Yahudi, orang Nasrani dan Majusi, syaratnya mereka itu mendapatkan karunia dan surga itu harus beriman dulu. Ya, harus mengikuti dulu apa namanya? Apa yang menjadi ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain itu, maka mereka tentu ya kita yakin dengan seyakin-yakinnya mereka berada di luar Islam. Dan jika mereka mati dalam keadaan itu, ya mereka adalah penghuni neraka. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang firman Allah dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya. Itu keyakinan dalam hati kita. Ya, keyakinan dalam hati kita bahwa kita yakin betul bahwa orang kafir itu baik itu dari ahli kitab maupun dari orang musyrik, jika mereka mati dalam keadaan keyakinan itu, nah, maka mereka di akhirat adalah penghuni neraka, yakin. Ya. Adapun orang belum iman, innalladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah pahala yang besar dari sisi Tuhannya. Nah, kemudian orang-orang kafir sekarang, jika mereka mau selamat ya harus beriman kepada Allah, harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu kaidah, salah satu azas ya, salah satu prinsip yang tidak boleh goyah ya. Ini prinsip dalam batin kita bahwa selain orang yang mengikuti ajaran atau risalah Nabi Muhammad yang hidup di zaman sekarang ini, maka di akhirat mereka akan kecewa. Di akhirat mereka akan menyesal ya. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian marilah kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ya segala perintah dan segala perintah daripada Nabi Muhammad dan juga apa namanya mencegah menghindarkan diri dan meninggalkan dari semua larangan beliau. Kemudian faedah yang lain, inna minha izamu adril ladzina amanu. Besarnya pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, tadi Allah mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Ini sebetulnya kenikmatan besar ya. Jadi kalau orang sudah tidak merasa was-was di muka bumi ini, itu berarti hidupnya tenang. Ya, kalau orang sudah enggak was-was, itulah para wali yang gitu. Jadi sudah tidak ada merasa was-was di muka bumi ini, itu berarti suatu kenikmatan yang besar dan juga apa namanya was-was baik masa depan maupun was-was yang perbuatan yang masa lampau karena Allah akan mengampuninya. Kemudian Bapak Ibu ayat berikutnya wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini kembali bercerita tentang Bani Israel ini. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nah, ini sebelum saya lanjutkan ayatnya, ini tadi ada yang ketinggalan ya. Ini faedah yang ketinggalan tadi. Annahu iza dzukira as-sana bisyarri 'ala ta'ifah wa kana minhum ahlu khair fa innahu yanbaghi zikru ulaika alladziina ittasafu bil khair. Ini juga apa namanya pelajarannya dari Allah dari ayat tadi bahwa jika ya kan
Jika di suatu kaum, ya, di sana adalah kaum bejat, ya, di sana ada kaum bejat, namun di antara mereka itu ada orang baik, maka kita harus rinci, ya, tidak boleh kita secara menyebut semuanya, apa istilahnya itu, harus kita rinci. Umpamanya di sebuah kaum orangnya adalah kaum bejat semuanya, tapi di sana masih ada orang baik, ya kita sebut orang baik itu. Nah, seperti kaumnya Nabi Lut kan, jika ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka adalah kaum bejat, tapi setelah itu ada illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Nah, jadi itu adalah sikap keadilan ya, namanya di sebuah perkampung, di sebuah komunitas, di sebuah apa itu orang sangat bejat, nakal-nakal dan sebagainya. Nah, jika di antara mereka ada orang baik, ya kita harus sebut orang baik itu. Nah, itu namanya keadilan ya, keadilan dalam bersikap. Ya, kita harus bersikap. Nah, sama dengan tadi, ya mungkin orang Yahudi, orang Nasara mungkin mereka adalah penghuni neraka. Kecuali kan gitu. Siapa man amana billahi wal yaumil akhir. Kecuali yang beriman di antara mereka atau beramal saleh, bukan dari kelompok yang pertama. Nah, zaman Nabi Muhammad juga demikian. Jadi di antara kaum Yahudi yang hidup pada zaman Nabi ada yang masuk Islam. Ya, seperti Ka'ab atau siapa yang lain itu, ada Tamim Ad-Dari dan sebagainya. Demikian halnya dari kaum Nasrani pada zaman Nabi ada yang masuk Islam. Nah, artinya mereka tidak semuanya sesat. Nah, ini adalah suatu sikap keadilan bahwa dalam menilai suatu kaum harus dirinci. Ya, meskipun sebagian mayoritas dari kaum itu adalah tidak baik, tapi kalau ada yang baik ya kita sebut yang baik itu, supaya kita tidak mengumumkan semuanya, ya, menyamaratakan semuanya. Wa idza khazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nah, ini kembali ayat ini berbicara tentang Bani Israel ya. Jadi Bani Israel itu ya telah diambil janji oleh Allah. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Apa janjinya? Supaya mereka itu melakukan betul-betul melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Taurat. Ya, ini kisah kan sebelumnya ini. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji kalian, yaitu mengamalkan, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya yang ada dalam kitab Taurat. Ya. Ternyata setelah itu mereka menyimpang, artinya lalai gitu, tahawanu. Ya. Maka Allah mengancam wa rafa'na fawqakum tur. Allah mengangkat gunung Tur itu, ancaman bagi mereka. Jadi oleh Allah itu gunung Tur ini diangkat dari akarnya kemudian mau ditimpakan kepada mereka sebagai ancaman gitu. Warafa'na fawqakum tur. Tapi nggak sampai di apa namanya? Nggak sampai dijatuhkan, cuma diangkat saja. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka main-main ya, lalai dalam menjalankan perintah Allah itu. Warafa'na fawqakum tur, khudhu ma atainakum biquwwah. Oleh karena itu, ambillah Taurat itu dengan kuat, artinya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah yang ada di dalamnya, dalam Taurat maksudnya, agar kalian bertakwa. Ini kisah Bani Israel. Summa tawallaitum min ba'di zalika. Kemudian setelah itu kalian menyimpang lagi. Nah, inilah Bani Israel. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jikalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmahnya, maka kalian adalah orang-orang yang merugi. Jadi Bani Israel ini Bapak Ibu banyak sekali kisahnya dalam Al-Quran. Jadi kalau di sini ya apa namanya mereka main-main dengan kitabnya, tidak melaksanakan dengan serius, kemudian Allah mengancam mereka dengan apa namanya mengangkat Jabal Tur ya, Gunung Tur yang dia ada di Sinai sana, kemudian diangkat, kemudian ibaratnya awan di atas mereka. Ya,
bisa dibayangkan itu bagaimana gunung di atas mereka kalau ya. Tapi itu ancaman saja ya, tidak sampai terjadi membangkang. Summa tawallaitu min ba'di dzalik. Dan setelah itu kalian membangkang lagi, menyimpang lagi. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jikalau seandainya bukan karena karunia dan rahmahnya, maka kalian termasuk orang yang merugi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada apa namanya faedahnya ayat ini. Satu, tazkirullahi tabaraka wa taala li Bani Israil bima uhuza alaihi min ahad, ya, peringatan ya kepada Bani Israel tentang janji yang pernah mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ittakhazna mitsaqakum, ya. Utu Bani Israel haitsu lam yu'minu. Ini juga ini kebelingernya ya, pembangkangannya Bani Israel. Ya, berbagai macam ancaman telah diberikan kepada mereka, tapi mereka tetap saja membangkang. Ini pembangkangan namanya ya. Mereka sudah diancam oleh Allah, tapi masih tetap saja. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, bayanu quwwatillah azza wa jalla, ya, jelas ya, dengan apa namanya bumi diangkat itu ya, tentu ini menunjukkan betapa kuatnya, betapa maha kuatnya, maha subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu ya. Kalau apa namanya, kalau sekarang ini yang kita lihat terjadi tsunami ataupun gunung meletus, ya, gempa bumi, itu hanya satu titik di muka bumi. Nanti di akhirat itu semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya juga apa namanya peringatan bagi kita bahwa betapa hari raya betapa hari kebangkitan, hari kiamat itu sangat dahsyat ya. Kalau kita lihat sekarang ya, kalau tsunami itu kan hanya gempa bumi itu kan hanya satu titik ya di muka bumi ini. Nanti di akhirat itu semuanya akan diangkat semuanya. Jadi gunung itu tidak ada lagi yang berada di tempatnya. Wa taqulul jibalu lil manfush, kan itu kata Allah. Saat ini yang sangat kuat ini itu ibaratnya apa? Pakaian, lembaran-lembaran yang terbang. Itu kelak ya. Nah, insya Allah kalau apa namanya selama belum akhirat ya itu belum terjadi. Jadi ya ini salah satu juga barangkali yang saya sampaikan, bahwa di antara apa namanya ciri-ciri atau kekhususan daripada umat Muhammad ini adalah Allah tidak mengazab mereka ya dengan azab penghancur total, itu tidak akan terjadi. Artinya tidak akan ada taufan ya di umat Muhammad ini, tidak ada ya, tidak ada azab seperti yang menimpa Nabi kaumnya Nabi Nuh atau yang menimpa kaumnya ya. Jadi nanti kalau seandainya nanti pada hari kiamat itu baru ya, dan hari kiamat itu kita tahu bahwa sebelum datang azab, sebelum datang kiamat yang sangat dahsyat itu ya, dalam hadis sahih akan datang angin ya, akan datang angin dari Syam ya. Angin itu akan menarik, mengisap semua orang yang ada keimanan di dalam hatinya, meskipun hanya seberat biji sawi. Nah, jadi semua orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya saat itu ditarik oleh angin itu, kemudian dibawa ke sebuah tempat. Nah, setelah itu baru yang tersisa di muka bumi ini hanya orang kafir saja. Nah, itu ada hadisnya itu yang sangat masyhur ya, peristiwa hari kiamat itu. Nah, pada saat itu nanti matahari terbit dari sebelah timur. Sebelah barat. Ketika terbit dari sebelah barat matahari, nah saat itulah nanti orang-orang akan bingung mencari para dai, tapi saat itu sudah tidak ada lagi waktu karena matahari sudah terbit dari sebelah barat. Itu menandakan bahwa waktu untuk bertobat sudah habis, waktu untuk hidup di dunia sudah habis, maka yang terjadi hanya kiamat. Nah itu nanti baru terjadi, sudah tidak ada lagi orang beriman.
Wa minha annal wajib ala ahli al-millati ay ya'khudhu kitabahum bil quwwah. Nah, ini juga. Ya, dari faedah di atas bahwa hendaklah dan wajib bagi semua ya semua kaum ya pemeluk suatu agama, ya maksudnya itu agama Islam, ya, agama yang dibawa oleh para nabi, agar mengambil kitabnya dengan kuat. Ya, kalau di atas ini tadi kan perintah kepada Bani Israel untuk apa namanya eh, mengambil kitab mereka, melaksanakannya kitab mereka waktu itu ya maksudnya ya dengan kuat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad juga demikian. Marilah kita mengambil kitab ini dengan kuat ya dan juga melaksanakannya, bukan hanya sekedar nama saja. Ya, kita huzu biquwwah. Ya. Wa minha anna al-akhdha bil kitabil munazzal yujib taqwa. Karena dengan mengambil kitab maka dengan sendirinya akan menjadikan kita ini adalah orang yang bertakwa. Tadi Allah mengatakan Huzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Agar menjadi orang yang bertakwa. Ya, tidak bisa dia mendapat petunjuk secara independen ya, tanpa ada karunia dari Allah. Maka tadi falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukanlah karena karunia Allah ya, atas kalian dan rahmatnya. Jadi maka ini kita selalu syukur pada Allah menjadikan kita ini orang beriman. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyak manusia sekarang yang tidak beriman. Betapa banyak manusia sekarang tidak sholat. Betapa banyak manusia sekarang bukan dari kelompok Islam. Ya, umat Islam sekarang paling bumi sekarang ini sekitar 5,5 M. Jadi penduduk bumi sekarang ini sekitar 5,5 M. Adapun yang ber-KTP Islam itu sekitar kurang lebih 1 M. Nah, adapun yang melaksanakan Islam secara benar, ya, adapun melaksanakan Islam secara benar itu paling berapa? Ya, sampai 1 M-nya. Banyak orang Islam tapi nama saja. Ya, orang Islam tapi nggak sujud, orang Islam tapi nggak pernah puasa dan sebagainya. Ya. Jadi hanya sekedar nama saja. Nah, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yaday. Nah, ini kisah hari Sabtu ya Bapak Ibu. Jadi Bani Israel ini pernah apa namanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ya dilarang untuk bekerja, ya dilarang bekerja pada hari Sabtu, dilarang memancing, dilarang bekerja. Jadi hari Sabtu itu dikhususkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu. Walaqad alimtumul ladzina, sungguh kalian tahu ya Bani Israel, orang-orang yang telah melampaui batas, orang yang telah melanggar pada hari Sabtu itu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian itu adalah kera-kera, ya, kera-kera yang menghina. Faja'alnaha nakala lima, maka kami jadikan peristiwa itu atau penduduk desa itu nakalan, sebagai peringatan, pelajaran, lima baina yadaiha, ya, bagi siapa saja yang ada pada saat itu, artinya penduduk yang ada di sekitarnya, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelahnya, wa mau'izatan takin bertakwa. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di antara aturan yang pernah ya, di antara aturan yang pernah diberlakukan kepada Bani Israel itu, mereka dilarang ya, mereka dilarang pada hari Sabtu.
Jadi hari Sabtu itu hanya khusus terjadi apa? Mereka mengambil celah ya, itu atau mencari akal ya, akal-akalan. Hari Jumat ya. Tapi sementara itu ikan itu banyak sekali. Ikan itu banyak sekali. Jadi ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilarang untuk berburu ikan, tapi ikannya banyak sampai naik-naik itu di pinggir pantai. Nah, ini mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka mencari akal. Ya, hilah kalau bahasa Arabnya. Jadi hilah itu artinya mencari celah suatu hukum ya. Mencari akal untuk melanggar ya. Nah, mereka pasang jaringnya pada hari Jumat. Hari Sabtu ditinggal. Nanti dipetik, disisirnya pada hari Ahad. Nah, tapi tetap itu melanggar. Nah, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Kalian tahu ya orang-orang yang pernah melanggar itu dari kelompok kalian ya, yang telah melanggar janji itu, yang telah melanggar aturan itu ya, dilarang berburu malah tapi dengan cara alasan, dengan cara celah, dengan cara akal-akalan atau pada hari Sabtu faqulna lahum kunu qiradatan, maka kami azab mereka dengan jadilah kalian adalah kera. Nah, itu. Jadi mereka diazab dengan dirubah wajahnya menjadi kera. Faja'alnaha nakala, maka kami jadikan peristiwa di atas ya, nakala lima baina yadayha ya, pelajaran bagi yang ada di sekitarnya, jadi orang-orang yang ada di sekitar mereka, wa ma khalfaha, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang akan datang, wa ma'izatan lil muttaqin, dan juga pelajaran bagi orang yang muttaqin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah bercerita namanya yang dilakukan oleh Bani Israel, kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk kepada pelajaran dari ayat di atas. Pertama, taubih ya, al-yahud al-mujidina fi ahdi Rasulillah ala adamil imani bihi. Ya. Jadi sindiran ya kepada orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal mereka itu sudah tahu kisah mereka terdahulu. Ya, jadi ketika mereka bersama Nabi Musa, mereka tidak ikut dengan Nabi Musa, mereka melanggar perintah Nabi Musa, mereka diazab oleh Allah. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka baca kitab, mereka baca kisah umat terdahulu, tapi mereka masih tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Kemudian pelajaran yang sangat penting lagi adalah tahrimul hiyal, wa annal mutahayyil 'alal maharim la yakhrum minal udwan. Nah, jadi Bapak Ibu diharamkan mencari akal-akalan ya, untuk mempolesi suatu hukum ya. Jadi kisah yang lain dari Bani Israel itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka itu adalah khinzir ya, babi. Ya. Orang HMI kan atas mereka itu tapi setelah itu mereka poles ya, jadi bangkainya itu tidak diambil, tetapi gajinya yang diambil, kemudian dipolesi, kemudian dijual, kemudian diambil harganya, tetap saja itu diharamkan ya. Jadi kalau zaman sekarang itu betapa banyak orang mencari akal-akalan ya, sesuatu yang diharamkan tetapi dipoles, dikemas ya, dengan apakah itu dengan istilah baru tetapi tidak merubah substansi ya. Istilah apapun ya, kalau dicari akal-akalan itu tidak akan merubah substansi, tetap itu barang diharamkan ya. Oleh karena itu kata kesimpulan di sini adalah orang yang mencari-cari, mengakal-akali suatu hukum yang sudah diharamkan, kemudian dipolesi dan dikemasi agar kelihatan dihalalkan, maka itu ada kemiripan dengan orang Yahudi. Ya. Jadi orang yang mengakal-akali ya suatu hukum, ya, itu dia dua dapat dosa dia. Pertama dosa maksiatnya sendiri, yang kedua dosa penipuannya itu tadi. Li'annahu jama'a bainal maksiyati wal khida'. Ya, jangan sampai kita ini
mencari-cari celah, ya apa namanya, mengakali sesuatu yang sudah nyata-nyata jelas diharamkan, kemudian diakal-akali agar kelihatan halal. Itu sangat berbahaya. Itu sama dengan menipu Allah, ya. Jadi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, innallaha ya'lamu kulla syai'. Ya, jadi orang-orang yang mengakal-akali sesuatu, ya padahal itu awalnya betul diharamkan, tuh diakal-akali, maka itu akan mendapatkan dua dosa, dosa maksiatnya dan dosa penipuannya, ya, karena Allah menipu Allah seperti menipu orang kecil. Jadi seorang ulama mengatakan, mutahayyilin, ya orang-orang yang mencari mengakal-akali suatu hukum, innahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan. Mereka itu menipu Allah ibaratnya mereka itu menipu anak kecil. Ya, seakan-akan Allah itu enggak lihat. Ya, berbahaya sekali. Walau atau amra ala wajhi lakan ahwan. Kalau dia itu terus terang, ya mengatakan sesuatu, ya itu lebih ringan sebetulnya daripada dia mencari celah seakan-akan itu adalah sesuatu yang dihalalkan, padahal itu sesuatu yang diharamkan sebetulnya. Nah, ini ada bisa kita baca tentang ini adalah dalam kitab Ighasatul Lahfan. Nah, jadi orang Yahudi ini itu tadi dia dilarang berburu tapi dicari akal. Mereka pasang perangkapnya pada hari Jumat, kemudian dibiarkan perangkapnya itu nanti pada hari Ahad baru diambil ikannya. Nah, itu tetap saja dia berburu. Nah, itu kan mencari akal namanya. Nah, atau contoh yang lain adalah mereka Allah mengharamkan bangkai kepada mereka, atas mereka, kemudian mereka mencari akal dengan apa? Dengan mencari gajinya, ya. Gajinya atau lemaknya bangkai itu diambil, kemudian mereka campur dengan sesuatu yang lain, baru mereka jual, baru diambil harganya. Nah, tetap itu menjadi diharamkan. Nah, di sini ada peringatan jika ada orang Muslim yang seperti itu, ya. Nah, contohnya adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Orang yang Allah mengharamkan muskir, yang barang muskir, ya barang muskir. Muskir itu adalah yang memabukkan. Nah, kemudian dicampuri dengan sesuatu atau sekian-sekian persen, sedikit saja. Nah, tapi sekali lagi kalau itu adalah hila, ya maka dia tetap sama dengan menipu Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semua gerak-gerik kita. Ya, baik itu yang secara terang-terangan maupun secara tersembunyi-sembunyi. Wa min fawaidil ayat bayanu hikmatillah fi munasabatil 'uqubah liz-zambi. Karena uqubata haula'il mutahayyilin anhu musihu. Ini juga dari faedah dari ayat ini, marilah kita mengambil pelajaran, ya, dari kisah-kisah ini, ya. Jadi bahwa orang yang berusaha untuk mengakali, ya, mencari celah dalam suatu hukum, nah itu akan berbahaya. Nah, akan ditimpa seperti yang menimpa Bani Israil. Fakullan akhazna bizambi. Ya, semua kami akan siksa, akan azab mereka sesuai dengan dosanya. Ya, tadi kan orang Yahudi ini mengakal-akali, ya, larangan Allah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan menyulap, ya, istilah merubah, ya. Merubah wajah mereka sepertinya mereka itu seperti orang kera, padahal dia manusia. Nah, ini jadi al jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu seperti perbuatannya. Ya, bayan qudratillah subhanahu wa taala. Ini juga faedah bahwa Allah Maha Kuasa, ya. Kun fayakun. Kalau ingin Allah bertindak sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Ya, innal ladzina musikhu qiradatan min hadzal qaryah humul ladzina tadaw. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, bahwa orang yang disulap, ya, ada orang yang dirubah wajahnya itu tadi menjadi wajah-wajah binatang itu, mereka itu hanya orang melanggar saja.
Adapun orang yang menahan diri dari perbuatan itu mereka selamat. Ya, mereka selamat. Jadi tidak semuanya diazab. Ya. Jadi hanya yang melanggar saja. Annal uqubat tangkilu li ghairil amil. Ya, jadi semua azab yang menimpa sebuah kaum itu sebetulnya adalah pelajaran bagi orang yang tidak melakukan perbuatan itu. Ya, jadi pelajaran supaya tidak mengulangi, supaya tidak melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu apa yang menimpa Bani Israel dari berbagai macam azab ini, marilah kita mengambil pelajaran darinya. Jangan kita mengikuti mereka, agar jangan sampai apa yang menimpa mereka juga menimpa kita. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi bahwa mau'izah ya, yang bisa mengambil pelajaran itu biasanya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu semakin banyak mereka mengambil faedah, semakin banyak mereka itu mengambil ibrah dari sebuah kejadian, maka mereka semakin takwa. Ya, itulah mau'izah bagi orang yang muttaqin ya, pelajaran bagi orang yang muttaqin ya. Jadi kalau an-nikal itu efek jera, kalau mau'izah itu adalah pelajaran. Jadi efek jera itu bagi orang yang melanggar, tapi mau'izah itu bagi orang yang tidak melanggar tapi dia mawas diri. Jadi betapa banyak ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ini, semua itu adalah mau'izah bagi orang muttaqin dan nikal ya bagi orang yang tidak muttaqin. Jadi kalau orang tidak muttaqin itu namanya nikal atau efek jerak. Tapi kalau kita namanya mau'izah ya, mau'izah supaya tidak terjebak. Karena itu itulah salah satu faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang umat-umat terdahulu supaya kita mengambil mau'izah dan ibrah darinya sehingga kita juga tidak terjebak ya. Seperti halnya tadi mencari celah ya, Allah melarang berburu tapi diakali pasang jaringnya pada hari pasang jaringnya pada hari Jumat ditinggalkan, baru nanti hari Ahadnya diambil. Nah, sama saja kan Allah kan melarangnya berburu. Jadi oleh karena itu marilah kita selalu mawas diri, janganlah kita coba-coba untuk mengakal-akali sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita akal-akali cari celahnya agar kelihatan itu barang itu halal. Nah, ini bahaya sekali. Ya, karena Allah itu sama dengan menipu Allah itu, ya. Maka tadi kata para ulama itu orang seakan-akan dia itu menipu menipu Allah seperti dia menipu anak kecil. Ya, padahal Allah Maha tahu. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu adalah kita was-was ya. Jadi sesuatu yang sudah diharamkan ya sudah kita hindari. Tidak usah kita mencari celah, dipolesi, dikemas seakan-akan itu barang halal, padahal substansinya tidak berubah ya. Wa min fawaidil ayah anna min fawaidit taqwa wa ma aksara fawaidaha annal muttaqi yatta'idu bi ayatillahil kauniyah wasyar'iyyah. Jadi di antara faedah ayat tadi bahwa orang muttaqin itu akan selalu mengambil manfaat dari semua kejadian. Ya, jadi orang muttaqin itu akan selalu mengambil manfaat dari semua kejadian yang terjadi. Ya, apakah itu azab, apakah itu rahmah yang menimpa umat terdahulu, itu akan selalu mengambil manfaat darinya supaya mereka itu tidak terjebak di dalamnya. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ini baru akan masuk kepada kisah yang panjang ini berkaitan dengan sapi betina. Dari mana kata sapi betina ini diambil sebagai surah Al-Baqarah ya, ini juga tidak lepas daripada kisah Bani Israel ya. Ini mulai kisahnya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina ya. Qalu atattakhizuna huzwa,
Mereka menjawab, ya Musa, apakah engkau akan menjadikan kami ini permainan? Uzwa. Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, ya, dari menjadi orang-orang yang jahil. Jadi Bani Israel ini banyak sekali nekonya, ya. Ditanya, disuruh A, mau pindah lagi, Apa? suruh lagi apa warnanya, apa jenis kelaminnya, dan sebagainya. Kalau da'u lana rabbaka, mereka menjawab, ya Musa, ya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanya lagi kepada Tuhanmu, jelaskan, ya, apa itu, ya, apa sapi betina yang mana itu yang kita diperintah untuk menyembelih itu. Ya. Yaqulu innaha qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ya. Musa menjawab, ya, bahwasanya sapi betina itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ya. Awanun baina dzalik. Tapi perantaranya keduanya. Faf'alu ma tu'marun. Ya. Kerjakan apa yang belum puas lagi mereka itu. Tanya lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Qala innahu yaqulu inna baqatun safra'u faqi' launuha tasurrun nadhirin. Ya Musa, tanya kepada Tuhanmu lagi. Jelaskan kepada kami tentang warnanya. Sapi betina itu apa warnanya? Mereka kemudian Musa menjawab, yaqulu innaha baqaratun safra. Ya, sapi betina itu warnanya kuning. Warnanya itu apa namanya? Baik sekali. Jadi membuat orang senang ketika memandangnya. Belum puas lagi. Tanya lagi. Nah, jadi apa namanya? Ini kisahnya sangat panjang sekali Bapak Ibu. Artinya bahwa betapa Bani Israel ini ketika mereka diperintah untuk suatu perintah itu mereka neko-neko sekali, ya, sehingga dengan banyaknya mereka bertanya maka Allah memberatkan mereka. Seandainya mereka itu sekali saja ketika mereka disuruh langsung mengerjakan, mau warna apa, mau apa, pokoknya sapi betina selesai, mau besar mau kecil, pokoknya sapi betina kan selesai. Karena Allah mengatakan bakar itu kan semua bakar, semua sapi betina, mau besar mau kecil, mau warna apa dan sebagainya. Seandainya mereka itu langsung mengerjakan itu selesai. Nah, tapi mereka memang asalnya membangkang. Nah, asalnya mereka itu tidak ingin melaksanakan perintah itu. Nah, akhirnya Allah juga mempersulit mereka. Ya, nah, ini pelajaran, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah suatu perintah, ya, maka kita sebagai umat itu, sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, ya, disuruh sapi betina sudah selesai sebetulnya, tapi mereka asalnya nggak mau memang itu. Akhirnya mereka dicari lagi apa warnanya, bagaimana, apakah tua apakah muda, ya. Seandainya mereka itu melakukan sekali saja dan langsung ambil satu sapi betina langsung sembelih, itu selesai urusan, ya. Tapi karena asalnya mereka itu tidak mau melaksanakan itu, maka mencari-cari alasan, ya. Dalam hati mereka itu, wah ini kita malas ini untuk menyembelih ini. Nah, sehingga mereka bertanya-bertanya itu sebetulnya cari-cari alasan supaya menghindari perintah itu sebetulnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mempersulit mereka. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ya kita langsung melaksanakan sesuai dengan perintah itu, ya. Makanya di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, intas salu an syai'in intu budalakum tasukum, ya, yang artinya bahwa jika kalian bertanya sesuatu yang sebelumnya itu adalah belum disyariatkan, tapi karena sesuatunya bertanya,
kemudian engkau diwajibkan atas pertanyaan itu, maka itu akan menjadi berat bagi kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, di antara sejelek-jelek hamba adalah orang yang banyak bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Kemudian sehingga mereka itu diwajibkan, ya, karena pertanyaan itu, padahal sebelumnya tidak. Jadi maka Rasulullah SAW itu sangat-sangat sekali menghindari jangan sampai, ya, ada sahabat Nabi itu bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya itu belum disyariatkan, tapi karena berdasarkan pertanyaan itu sehingga disyariatkan, ya, perintah itu. Nah, maka Rasulullah SAW sangat rahmah kepada kaumnya. Ya, beliau tidak ingin memberatkan kita semuanya. Mereka adalah orang yang sangat cinta kepada kaumnya. Ya, ummati, ya, ummati. Ya, beliau itu sangat ingat kepada kita semuanya supaya kita ini jangan sampai diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Oleh karena itu marilah kita selalu menjaga jangan sampai kita ini keluar dari apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya satu jalan keluar, Bapak Ibu. Kalau ingin selamat dunia akhirat, ya, ikutilah apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dialah yang akan menjadi obor kita. Ya, dialah yang akan kita ikuti nanti pada hari kiamat. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa di akhirat nanti semua nabi itu, ya, semua kaum itu berdiri di belakang nabinya. Ya, jadi kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa, ya, kaum Bani Israel di zaman Nabi Isa, ya, mereka berdiri di belakang Nabi Isa. Nah, kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum akhir zaman ini nanti berdirinya, ya, di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika ada orang yang hidup pada zaman sekarang dan dia tidak termasuk dari pengikutnya Nabi Muhammad, maka jelas itu tidak mungkin dia akan menjadi pengikut Nabi lain. Nabi lain sudah selesai, sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai kita keluar daripada apa yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan saudara-saudara kita. Ini saya akan sebut namanya atas nama Ibu ini yang meninggal, ya, beberapa hari yang lalu, Ibu Sri Sumarni, ya, Ibu Sri Sumarni dengan Ibu Muntik, ya, kalau tidak salah, ya, Ibu Sri Sumarni dan Ibu almarhumah Ibu Sri Sumarni, ibu dari Febrianti Yulis Satriani, dan juga Ibu Muntik, ibu dari Budina, ya. Kita doakan mereka berdua, Ibu Sri Suwarni. Semoga Ibu Sri Suwarni, ya, ngapunten, ya, Ibu Sri Suwarni, mohon maaf, Ibu Sri Suwarni, ibu dari Ibu Febrianti Yulis Satriani, dan juga Ibu Muntik, ibu dari Budina. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada mereka tempat yang layak di sisinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa afihima wa'fu anha. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'fu anha. Allahumma ighfir Sayyida Ibu Sri Suwarni Sayyida Ibu Muntik. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma. Allahumma ighfirhuma warhamhuma. Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma waghfir lana wa lahuma. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha
ولا عافية إلا ما جعلته عافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء ووباء كورونا يا رب عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.